Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang yang diazab menjadi kerbau. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kartono, seorang pria berusia 38 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia adalah seorang petani sederhana yang selalu menjalani hidup dengan penuh kerja keras. Setiap hari, ia terbangun sebelum fajar, membersihkan ladang, dan merawat ternaknya. Namun, ada satu impian yang selalu menghiasi hatinya, pergi haji ke Mekah. Selama bertahun-tahun, ia menabung sedikit demi sedikit, meskipun kehidupannya tidaklah mudah. Suatu hari, surat yang dinantikan Kartono akhirnya tiba. Surat panggilan untuk berangkat haji dari pemerintah Indonesia. Jantungnya berdebar kencang saat membaca surat itu. Di tangannya, selembar kertas yang mengubah hidupnya. Dia akhirnya diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan rasa haru dan penuh rasa syukur, Kartono mengabarkan kabar bahagia ini kepada keluarganya. Istrinya, Siti, yang selalu mendukung Kartono dalam segala hal, meneteskan air mata kebahagiaan. Mereka sudah lama menunggu kesempatan ini. Anak-anak mereka pun gembira, meskipun mereka tahu akan merindukan ayah mereka selama beberapa waktu. Kartono mempersiapkan segala kebutuhan dengan teliti. Ia membeli perlengkapan haji, memeriksa paspor, dan mempelajari tata cara ibadah haji. Meskipun ia tidak terlahir sebagai orang kaya, hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan suci yang akan mengubah hidupnya. Hari keberangkatan tiba. Kartono berpamitan dengan keluarga dan tetangga. Banyak yang mendoakan keberhasilannya, mendoakan agar ia dapat kembali sebagai haji yang diterima amalannya. Ia merasa seperti seorang pejuang yang akan menaklukkan tantangan terbesar dalam hidupnya. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, ia tak henti-hentinya berdoa. Ia berdoa untuk keselamatan perjalanan, untuk keberkahan dalam ibadah, dan yang terpenting, untuk mendapatkan haji yang mabrur. Sesampainya di bandara, Kartono bertemu dengan rombongan haji lainnya. Mereka berasal dari berbagai daerah, namun tujuan mereka sama, Mekah. Kartono merasa sangat beruntung bisa berbagi perjalanan dengan orang-orang yang memiliki niat yang sama. Setiap detik perjalanan menuju Mekah dipenuhi dengan perasaan haru, bahagia, dan penuh harapan. Ia memandang langit biru dan berdoa agar semua doa dan harapannya selama bertahun-tahun bisa dikabulkan. Setelah penerbangan panjang, akhirnya pesawat mendarat di Tanah Suci, Mekah. Kota yang sudah lama ia impikan, kini benar-benar di depan matanya. Kartono tidak dapat menahan air mata. Ia merasa seolah-olah semua perjuangan hidupnya selama ini menjadi berarti. Segera, ia bergabung dengan ribuan jemaah haji lainnya yang juga memiliki tujuan yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, perjalanan spiritual ini ternyata akan membawa Kartono pada sebuah pengalaman luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa disadari, saat Kartono melangkah pertama kali ke Masjidil Haram, takdir yang lebih besar telah menantinya. Setelah tiba di Mekah dan beristirahat sejenak, Kartono merasa penuh semangat untuk segera melaksanakan ibadah haji. Ia bergabung dengan jemaah lainnya yang telah siap untuk melaksanakan tawaf, salah satu rukun haji yang paling mendalam dan penuh makna. Berpakaian ihram, Kartono mengikuti instruksi para pemandu haji dengan penuh khusyuk. Saat itu, hatinya dipenuhi perasaan tenang, namun juga penuh harapan dan doa. Langkah demi langkah, ia berjalan menuju Masjidil Haram. Begitu memasuki area Masjidil Haram yang luas, Kartono merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana keagungan dan kedamaian begitu terasa di setiap sudut masjid yang dipenuhi ribuan jemaah dari berbagai belahan dunia. Kartono merasakan bahwa inilah tempat yang paling suci bagi umat Islam. Di depan mata, Ka'bah berdiri megah, dihiasi dengan kain hitam yang berhiaskan bordir emas, yang seolah menyambut kedatangannya. Kartono mengangkat tangan,
berdoa dengan penuh pengharapan agar ibadah haji ini diterima oleh Allah. Hatinya dipenuhi rasa syukur, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya untuk sampai di tempat yang sangat dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Tanpa terasa, jemaah di sekitarnya mulai bergerak mengikuti arus tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam gerakan yang teratur, penuh khusyuk dan tawadu. Kartono mengikutinya, perlahan-lahan ia memutar tubuhnya searah jarum jam, mengelilingi Ka'bah. Ketika ia mulai memasuki putaran ketiga, tubuhnya tiba-tiba merasa berbeda. Ada getaran yang aneh di tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya semakin berat. Setiap langkahnya terasa lebih lambat, namun hatinya tetap tenang, berusaha fokus pada ibadah yang tengah dilaksanakan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tanpa bisa ia kontrol, tubuhnya mulai berubah. Seketika, ia merasa tubuhnya semakin besar dan bulu-bulu tebal muncul di kulitnya. Kartono yang tadinya mengenakan pakaian ihram, kini tampak berwujud seperti seekor kerbau. Ia merasa bingung dan tak tahu apa yang sedang terjadi. Rasanya seperti mimpi, tetapi ini nyata. Ia berdiri di tengah kerumunan orang, yang kini mulai menatapnya dengan heran dan penuh kebingungan. Suara riuh mulai terdengar di sekelilingnya. Jemaah yang sedang tawaf berhenti sejenak. Beberapa terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Kartono. Beberapa orang mulai berbisik, sementara yang lain ada yang berteriak ketakutan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Kartono tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa berdiri. Kebingungannya menguasai dirinya. Ia merasa seperti tidak berada di tubuhnya sendiri. Tubuh kerbau itu bergerak mengikuti gerakan tawaf. Namun pikirannya masih terperangah dengan apa yang sedang dialaminya. Ada sesuatu yang aneh dalam kejadian ini. Kartono merasa seolah ia dibawa oleh kekuatan lain. Seperti sebuah ujian yang harus dijalaninya. Meskipun dalam wujud kerbau, hatinya tetap merasa damai. Ia tetap berusaha untuk fokus pada niatnya. Tawaf di sekitar Ka'bah dengan penuh ketulusan dan keyakinan. Namun, kenyataan bahwa ia telah berubah menjadi seekor kerbau seolah menguji ketabahannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Mengapa ia bisa berubah menjadi kerbau di tengah-tengah ibadah yang sangat penting ini? Sementara itu, suasana semakin mencekam. Jemaah haji yang melihat kejadian itu merasa cemas dan terheran-heran. Tetapi Kartono tetap melanjutkan tawafnya. Ia tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Namun yang ia rasakan adalah sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah, dalam bentuk kerbau pun, ibadah tawafnya tetap diterima oleh Allah. Ia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap agar ujian ini segera berakhir, dan ia bisa kembali menjalankan ibadah dengan normal. Namun, tak ada yang tahu, kejadian ini baru saja dimulai. Dan perjalanan spiritual Kartono di Mekah akan mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Saat Kartono terus melangkah dalam tubuh kerbau, ia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Keajaiban yang terjadi padanya membuatnya semakin bingung, namun sekaligus memberi rasa kedamaian yang mendalam. Setiap langkah tawaf yang ia ambil semakin terasa ringan, meskipun tubuhnya sangat berbeda dari tubuh manusia yang biasa ia huni. Jemaah di sekitar mulai menyadari bahwa keanehan yang terjadi pada Kartono bukanlah hal biasa. Suara bisik-bisik semakin terdengar di sekelilingnya, tetapi ada yang berbeda kali ini. Rasa keinginan untuk berdoa semakin kuat di dalam dirinya. Namun, ketika Kartono sampai di putaran terakhir tawaf, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, dari arah Ka'bah, sebuah cahaya terang muncul, seolah-olah menyinari seluruh Masjidil Haram. Cahaya itu begitu kuat, namun tidak menyilaukan mata. Seperti sebuah panggilan dari langit, Kartono merasa ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Cahaya tersebut semakin mendekat, dan seolah mengelilingi dirinya. Di tengah-tengah ketenangan dan kebingungannya, Kartono merasakan suatu kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya yang berbentuk kerbau mulai bergetar. Rasa berat yang sebelumnya menyelimutinya perlahan menghilang. Tubuhnya kembali terasa normal. Perlahan, tubuhnya berubah kembali menjadi manusia. Kartono, yang kini kembali ke wujudnya, berdiri tegak di tengah-tengah ribuan jemaah yang masih tawaf. Namun, kali ini, ia merasakan keajaiban yang luar biasa. Cahaya yang datang dari Ka'bah itu terus menyinari dirinya, memberikan rasa damai yang mendalam.
Jemaah di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan yang terjadi. Mereka terdiam sejenak, takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa dari mereka bahkan merasa seolah-olah kejadian ini adalah sebuah mukjizat. Sebuah kejadian yang hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Orang-orang di sekitar Kartono mulai berbisik, berbicara tentang betapa luar biasa peristiwa ini. Namun Kartono sendiri hanya bisa menatap langit dengan penuh rasa syukur. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi yang ia rasakan hanya satu, keajaiban yang diberikan Allah padanya. Sang ulama yang sebelumnya mendekati Kartono, kini berdiri di sampingnya. Ia memandang Kartono dengan tatapan penuh makna. "Wahai hamba Allah, kau telah menjalani ujian yang luar biasa. Janganlah ragu, ini adalah petunjuk dari Allah," ujar sang ulama dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Kata-kata itu terasa begitu dalam bagi Kartono. Ia merasa seperti diberi kekuatan baru, seolah seluruh hidupnya telah dipersiapkan untuk menerima ujian ini. Para jemaah yang menyaksikan kejadian tersebut mulai berbondong-bondong menghampiri Kartono. Mereka ingin mendekat, merasakan aura yang mengelilinginya. Ada yang mengangkat tangan, berdoa dengan penuh keyakinan, berharap agar mereka juga diberkahi dengan keberkahan yang sama. Kartono, yang kini kembali menjadi manusia, merasakan betapa kuatnya ikatan batin antara dirinya dan Allah. Ia merasa seperti telah menerima sebuah pencerahan, sebuah petunjuk yang lebih besar tentang makna hidup dan ibadah. Cahaya yang sebelumnya mengelilinginya perlahan memudar, tetapi kedamaian yang ditinggalkan oleh cahaya itu tetap mengalir dalam hati Kartono. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perubahan fisik. Ia kini merasa lebih dekat dengan Allah, lebih mengerti tentang arti keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Jemaah di sekitar Kartono mulai memberikan tepuk tangan, menyambut perubahan yang terjadi padanya. Mereka semua tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, bagi Kartono, perasaan syukur dan ketenangan lebih mendalam daripada tepuk tangan yang datang dari sekelilingnya. Keajaiban yang ia alami bukanlah untuk mendapatkan perhatian atau pujian, tetapi untuk memberikan dirinya kesempatan lebih dalam untuk merasakan keagungan dan kasih sayang Allah. Dengan perlahan, Kartono meninggalkan area tawaf, berjalan dengan penuh rasa syukur. Meskipun tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan sepenuhnya pengalaman spiritual yang baru saja ia alami, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil kini penuh makna. Ibadah haji yang dimulai dengan penuh harapan, kini telah mengubah dirinya selamanya. Kartono tahu bahwa perjalanan ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak akan pernah melupakan kejadian luar biasa yang ia alami di tanah suci ini. Kejadian luar biasa yang dialami Kartono saat tawaf tidak hanya menjadi kisah yang mengundang kekaguman, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang mendalam. Perubahan dirinya menjadi kerbau dan kemudian kembali ke wujud manusia di tengah-tengah ibadah haji tersebut, mengajarkan banyak hal tentang makna kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Saat kejadian itu terjadi, Kartono tidak hanya merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi juga mendalamkan pemahaman tentang arti sejati dari ibadah. Kartono melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan hati yang lebih lapang. Meski kejadian yang ia alami telah berakhir, perasaan dalam hatinya tetap penuh dengan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Setiap doa yang ia panjatkan semakin mendalam, dan setiap langkah yang ia ambil semakin penuh dengan ketenangan. Kartono merasa lebih dekat dengan Allah, lebih memahami betapa kecilnya manusia di hadapannya. Namun begitu besar kasih sayang Allah yang senantiasa ada untuk hambanya. Setelah kembali ke tempat penginapan, Kartono berbicara dengan sesama jemaah haji yang juga terkesan dengan peristiwa yang ia alami. Mereka semua menyadari bahwa kejadian tersebut bukanlah kebetulan, dan bahkan dianggap sebagai mukjizat. Namun, Kartono dengan rendah hati mengatakan bahwa ini adalah sebuah ujian dan pelajaran yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan dirinya padanya. Ia mengingatkan teman-temannya bahwa haji bukan hanya tentang fisik yang tampak, tetapi lebih pada spiritualitas dan pengorbanan hati dalam beribadah. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Kartono berkunjung ke makam Ibrahim dan melakukan doa dengan penuh rasa syukur. Ia berterima kasih atas kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah haji dan merasakan kedekatan dengan Allah yang begitu mendalam. Meskipun ia datang dari latar belakang yang sederhana, Kartono merasa bahwa Allah memberikan kesempatan untuknya untuk merasakan kebesarannya.
Perjalanan spiritualnya di Mekah bukan hanya tentang mencapai tujuan fisik dari tawaf atau rukun haji lainnya, tetapi lebih tentang pencapaian spiritual yang jauh lebih berarti. Kejadian yang mengubah dirinya menjadi kerbau, meskipun membuatnya bingung dan ketakutan, akhirnya membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kartono menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian yang harus diterima dengan sabar. Tetapi setiap ujian itu membawa hikmah yang besar jika kita mau melihatnya dengan hati yang tulus. Keesokan harinya, Kartono berkumpul dengan jemaah haji lainnya di Masjidil Haram. Mereka berdiskusi tentang makna ibadah dan refleksi pribadi mereka selama berada di Tanah Suci. Kartono membagikan kisahnya kepada mereka, dan banyak dari mereka yang merasa terinspirasi oleh ketulusan dan keberanian Kartono dalam menghadapi ujian tersebut. Meskipun ia bukanlah seorang ulama atau pemuka agama, namun cerita Kartono menyentuh hati banyak orang, mengingatkan mereka bahwa setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pada akhirnya, Kartono menyelesaikan ibadah hajinya dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Ia kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh harapan dan tekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ia mengingatkan dirinya untuk selalu menjaga niat, untuk tidak pernah meragukan kekuatan doa, dan untuk terus berusaha menjalani hidup dengan penuh ikhlas. Kartono menyadari bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang harus disyukuri, dan bahwa setiap langkah yang diambil haruslah dengan penuh kesadaran bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Cerita Kartono menjadi legenda yang terus diceritakan oleh jemaah haji yang pernah mendengar kisahnya. Di setiap pertemuan mereka, Kartono selalu dikenang sebagai contoh nyata tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan kesabaran, keyakinan, dan keikhlasan. Meskipun perjalanan spiritualnya di Mekah berakhir, perjalanan hidup Kartono yang baru saja dimulai akan terus memberikan inspirasi bagi banyak orang. Mekah, dengan segala makna dan pengajaran yang ditawarkan, telah mengubah hidupnya selamanya. Dan Kartono berjanji untuk terus mengingat pelajaran-pelajaran itu dalam setiap langkahnya ke depan.